Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tentang alih kode dan campur kode untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiolinguistik oleh dosen pengampu Ibu Yuliana Sari MPD. Saya Agung Zaki Syuhada. Saya Irma Yanti Sitorus. Saya Ida Bineka. Dan saya Najwa Haipa Maulidina Tarigan. Ditonton videonya ya. See you guys. Halo Irma, di mananya? Najla, aku lagi OTW. Ya, siapa? Oh, Irma. Sorry ya Najla, aku telat. Ya deh, nggak apa-apa untuk hari ini. Yuk masuk. Yuk. By the way, Irma, kamu lapar nggak? Lapar Najla. Kamu tadi udah makan belum? Belum. Ya udah makan yuk. Ayo, tapi tunggu dulu, aku mau submit tugas dulu. Kau udah belum? Astaga, aku juga belum. Submit bareng dong. Aku Ayo. kelupaan loh kalau nggak kamu ingatkan. Iya, ayo kita submit bareng. Ayo, submit bareng. Ayo, ini kan ada tugas yang mau dua disubmit. Mau kita submit yang mana dulu? Tugas sosiolinguistik dulu deh kayaknya. Ya Oh. nggak sih? Ya, tapi semua dikumpul itu. Ya, aku duluan apa kamu duluan? Dan Najla aja. Oke. Dah. Nah teman-teman, itu merupakan contoh dari campur kode. Nah campur kode itu apa? Campur kode itu ketika suatu bahasa disusupi kata dari bahasa lain. Contoh seperti tadi ketika percakapan Irma dengan Nazla ada banyak sekali campur kodenya. Seperti contoh misalnya ketika Nazla bertanya, "Halo Irma, dirimu di mana?" Irma menjawab, "Bentar ya Nazla, aku lagi OTW." Nah, OTW itu merupakan contoh dari campur kode. Kenapa? Karena OTW itu merupakan singkatan dari bahasa Inggris yang berarti on the way, yang artinya sedang di jalan. Nah, adapun contoh lainnya itu seperti ketika Irma bertanya tentang BTW. Nah, BTW itu merupakan contoh dari singkatan yang artinya omong-omong. Adapun istilah seperti submit yang biasa kita gunakan sehari-hari, teman-teman. Nah, kenapa sih campur kode ini bisa terjadi? Yang pertama itu bisa terjadi karena sudah terbiasa gitu. Bahasa tersebut sudah terbiasa di masyarakat. Yang kedua, mungkin bisa saja Irma itu terbiasa mendengar kata itu, kembali lagi terbiasa di masyarakat. Dan yang ketiga, biasanya penyebab dari campur kode ini terjadi secara tidak sadar. Nah, berbeda dengan alih kode, campur kode itu biasanya terjadi secara tidak sadar dikarenakan sudah terbiasa dengan kata-kata tersebut. Contoh misalnya ketika mereka berbicara, "Bentar ya, aku sudah submit tugas." Padahal kan ada istilah lain di bahasa Indonesia selain submit. Contoh misalnya mengirim tugas. Nah, tapi kenapa kita gunakan istilah submit? Karena sudah terbiasa. Nah, adapun dampak dari penggunaan campur kode itu tadi, yang pertama ada perluasan dari kosakata. Kosakata kita itu bisa bertambah kosakata-kosakata baru. Yang kedua itu masuknya budaya. Nah, masuknya budaya ini bisa menjadi dampak buruk ataupun dampak baik. Tapi selama kita tetap bangga menggunakan bahasa kita, dampak baik yang termasuk. Dan yang ketiga itu dari campur kode, kita bisa memahami suatu budaya atau misalnya lebih berpikir gitu, lebih kritis, dia aja lebih berpikir lebih cepat gitu kan. Jadi bisa menukar kata gitu kan. Tapi itu biasanya lebih ke alih kode sih. Itu saja, terima kasih. Halo Irma, Irma lagi di mana? Halo Ida, sini di rumah Najla. Ih, nate gak mau na buat kau. Ay Sudina, sang tu jabu Najla, mangan hita. Nah, jadi guys, itu tadi merupakan contoh dari alih kode. Nah, apa itu alih kode? Alih kode itu adalah pertukaran bahasa secara sadar dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Seperti contohnya tadi itu, ketika Najla dan Irma sebelumnya berbicara bahasa Indonesia, mereka kemudian ketika datang Ida, mereka berbicara bahasa Batak. Itu merupakan pertukaran dari alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Batak. Nah, Assalamualaikum Irma, Najla. Masuk. Halo Halo. Sini lah duduk. makan apa kita? Gimana kalau kita hari ini makan seafood? Biar aku yang masak. Mantap itu. Ya, kalian tunggu sini aja. Oke. Pasti kamu biar aku masak, oke? Oke. Tunggu ya. Oke. Nah, apa sih penyebab alih kode? Alih kode itu bisa terjadi ketika kita menyesuaikan lawan bicara kita, teman-teman. Nah, ketika tadi Irma dan Nazla berbicara bahasa Indonesia, karena keduanya lebih fasih berbahasa Indonesia. Tapi ketika Ida datang, dia lebih fasih menggunakan bahasa Batak. Nah, mereka menyesuaikan dengan Ida gitu. Jadi bertukar gitu. Alih kode ini penyebabnya
itu terjadi secara sadar. Jadi ketika tadi mereka berbicara bahasa Indonesia, sekarang mereka berbicara menggunakan bahasa Batak gitu. Adapun juga penyebab lain itu supaya bisa lebih akrab gitu, kan lebih memahami gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, guys, dampak apa saja yang bisa terjadi ketika kita menggunakan alikode? Nah, yang pertama itu ada dampak baiknya seperti contoh. Kita ketika menggunakan alikode ini melatih ketangkasan otak kita dalam bertukar kalimat. Ketika tadi kita berbicara bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa lainnya. Atau misalnya dari bahasa Batak kita menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia kita menggunakan bahasa Batak. Yang penting bedanya alikode dan campur kode ini, ketika dia alikode dia berganti sepenuhnya guys, tidak disisipkan. Jadi betul-betul pure semuanya bahasa berganti gitu guys. Nah, yang kedua dampaknya itu dia lebih memperbanyak kosakata juga, tapi ini lebih banyak lagi gitu guys, karena dia benar-benar belajar di situ karena menggunakannya itu secara sadar. Nah, adapun dampak seperti mungkin dampak buruknya itu mungkin kekhawatiran akan hilangnya bahasa ibu atau bahasa awal gitu kan. Tapi tenang saja, selama kita tetap melestarikan bahasa kita, tetap mempelajari bahasa kita, tetap bangga dengan bahasa kita, dan kita mempelajari bahasa lain, itu tidak akan jadi kekurangan guys. Nah, jadi adapun dampaknya yang selanjutnya itu selain memperkaya kosakata, kita juga bisa lebih melatih otak kita dalam mengerti konteks itu kan, karena kita kan di sini kan kalau alikode itu kan berbicaranya menggunakan konteks tertentu. Nah, jadi selain melatih ketangkasan dalam berganti kata, kita juga melatih cara berpikir kita gitu kan, untuk lebih ke konteks dalam berpikir. Oke, mungkin sekian saja video kami dari hari ini. Terima kasih. Nah guys, tadi adalah video kami. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari apa yang kami jelaskan di video ini. See you guys, bye bye. Jangan lupa tonton.